malam ini. Ya sesi di luar nalar, tapi enggak sih, orang aja live 24 jam. Aku masih berapa jam. Oke sih, nyenengin diri sendiri. Oke sis, ya Mbak Erda, Mbak Anas ya, Mbak Ningse ya. Oke Bu Isnawati, Mbak Zia Hisma, Mbak Nur Korotul ya. Oke siap Mbak Mama Yuda, siap ya. Oke siap Mbak Ocha, Mbak Frida, Mbak RD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Heru, Pak Heru ya. Oke, cepet. Diem dulu jangan ngetik buru-buru cuy. Siap ya Mbak Rahma, onde, cuman ini. Siap Mbak Caci ya. Ini teman-teman ngetik dulu deh, aku diem dulu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya, apa kabar? Sehat selalu ya. Siap Mbak Ella, Mbak Dasini ya. Oke, siap Mbak Anas, ntar aku jawab ya. Mbak Nur Korotul, Mbak Susiana, oke siap ya. Mbak Ruri, Assalamualaikum Mbak Eti, iya siap ya. Oke siap Mbak Nur Korotul ya, Mbak Tia gitu ya, siap ya. Oke siap Mbak Istiwiwin ya, sehat selalu semuanya ya. Oke, kayak ngerasa dicegat di simpang aku guys. Aku datang langsung nyerbu kayak aku di simpang. Oke ya, siap Mbak Nani ya. Oke, siap ya Mbak Erdawati, Mbak Mbak Tini ya, Mbak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Ya, teman-teman sehat selalu semuanya. Kita anggap ini sebagai pagi ya guys. Ya, mari kita senangin hati kita masing-masing ya guys. Kita bahagiakan hati kita anggap ini pagi yang cerah sekali. Penuh dengan mawar-mawar dan ros-ros ya. Oke, sehat selalu ya guys. Nah, teman-teman ya, sehat selalu semuanya. Kita anggap ini live pertama kita di hari ini ya guys. Oke ya, siap ya Mbak Eti ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Siap Mbak Vanili ya. Oke, ya siap ya teman-teman, sehat selalu, senang ya ada live lagi ya. Oke ya, kita tutup dulu. Salah, kok kita tutup dulu. Oke, kita buka dulu live kita ini dengan doa ya. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, sehat selalu ya Mbak Embun ya, Mbak Nur Korotul ya, Mbak Arum ya, siap Toko Alpin ya. Oke, Masya Allah, sehat selalu dan tiap hari aja kayak gini Zah ama. Ya, siap Mbak Nazlin, Mbak Indra ya, Mbak Tia, oke Mbak Vina dan Mbak-mbak lainnya. Mbak Risna, hai. Iya. Oke guys. Yuk kita doa dulu bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Ustazah ceria Zah. Oh, kan aku sedang berimajinasi kalau ini adalah pagi-pagi ya guys. Nyenengin hati guys. Oke ya guys, siap ya, Masya Allah. Nah aku coba jawab pertanyaan teman-teman semua, oke? Aku coba jawab ya, siap ya. Nah teman-teman tadi ada yang nanya, maghrib itu ada qobliyah dan ba'diyah nggak? Maghrib itu ada qobliyah dan ba'diyah. Cuman qobliyah maghrib itu hanya sunnah ghair mu'akad, sunnah biasa. Sementara ba'diyah maghrib itu sunnah mu'akad ya. Ba'diyah maghrib itu sunnah mu'akad ya guys. Ya. Oke, Ustazah boleh nggak sholat tarawih mengerjakannya 4 rakaat boleh, minimal 8. Ya tarawih itu 8 dan 20 aja. Nggak bisa 2 rakaat atau 4 rakaat. Cuman kalau 8 rakaat itu karena dia sholat malam afdolnya dua-dua. Qiyamul lail matna matna. Salat malam itu kalau bisa dua-dua. Jadi seperti ini. Jadi kalau tahajud itu dua-dua. Taraweh bagusnya dua-dua. Walaupun bisa empat-empat. Cuman kalau sholat siang kayak duha, kayak qobliyah zuhur itu adalah empat-empat. Itu boleh empat-empat. Tapi dua-dua bisa sih teman-teman ya. Menurutku teman-teman yang baru pemula nggak usah banyak mikir empat-empat deh. Dua-dua aja ya biar tidak rawan lupa rokaat ya. Oke gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Kalau zakat tabungan tiap tahun selagi uang tabungannya di atas 85 gram. Aku sehari-hari pakai rok silwal. Nggak masalah ya. Ustazah, oke siap ya. Oke aman ya. Siap Mbak Nur Korotol ya. Rok silwal nggak ada masalah ya. Ustazah, oke. Kalau kerja di tempat sulam tapi tidak langsung menyulam, hasil kerjanya halal atau haram? Nyulam nggak apa-apa.
Apa masalah dengan sulam? Nggak apa-apa. Aset rumah yang dihibahkan kepada istri, oke, ketika cerai apakah akan menjadi harta gonogini? Jelas ya. Sebentar, dihibahkannya itu sebelum menikah atau setelah menikah? Kalau dia setelah menikah tetap dianggap, ya pokoknya harta yang diwariskan, harta yang dihibahkan itu tetap setelah menikah harta bersama. Oke ya, Ustazah, apa zakat emas itu dikeluarkan tiap tahun kalau dia emas batangan setiap tahun selagi di atas 85 gram? Kalau dia emas perhiasan sekali seumur hidup ya. Ustazah, kapan puasa nisfu Syaban? 3 Februari. Kalau anak non muslim mendoakan orang tua yang muslim, apa doanya sampai? Tergantung, kalau soal dunia sampai, soal akhirat nggak sampai. Oke, Ustazah, kalau sholat taraweh di rumah sebaiknya berapa rakaat? 8 rakaat cukup sih. Sebenarnya Rasulullah itu seumur hidupnya sholat taraweh cuma 8 rakaat. Cuman sahabat melakukan 20 rakaat, Rasulullah diem. Diemnya Rasul tanda itu boleh. Tapi secara faktual Rasulullah itu tarawehnya cuma 8 rakaat aja guys. Nah Cuma sahabat itu banyak yang melakukan 20 rakaat dan Rasulullah diam. Ingat, diamnya Rasulullah tanda dibolehkan, namanya sunnah takriri. Sunnah yang tidak dilakukan Rasul, tidak disuruh oleh Rasul, tapi ketika Rasulullah melakukan, ketika sahabat melakukan, Rasulullah diam. Ya, Ustazah, apakah selingkuh minta maaf nggak akan selingkuh lagi apa yang selingkuh minta maaf nggak akan selingkuh lagi, diberi kesempatan? Kalau mau diberikan kesempatan boleh. Tapi selingkuh gak bakal selingkuh lagi secara data empiris itu agak sulit. Karena fakta empiris itu menyatakan sulit untuk tidak terjadi lagi. Tapi kalau teman-teman penasaran atau ingin berjiwa besar, coba maafkan saja dulu ya. Ustazah, kalau nggak ikut sholat nisfu Syaban, tidak ada sholat nisfu Syaban. Yang ada hanya memperbanyak sholat di malam nisfu Syaban ya. Ustazah, kalau bukan dosa terus langsung tobat langsung diampuni dosanya. Insya Allah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampunkan semua dosa-dosa kita. Soft terputus sholatnya sah, tidak sampai ke tahap batal, cuman sulit untuk mencapai kekhusyukan sholat karena setan diantaranya. Boleh nggak ketika imam zikir kita sholat ba'diyah isya? Boleh. Tidak ada masalah ya. Ustazah, gimana hukumnya tidak melunasi hutang riba? Dua dosanya, tidak membayar hutang dan ribanya. Apa hukumnya kuburan di tembok asal jangan ditutup atasnya? Ada yang punya jimat emas di rumah, sekarang sudah menyadari dan dia bertaubat. Taubat saja, insya Allah Allah ampunkan. Semoga jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Oke, Ustazah, kalau suami sudah tidak nafkah selama 2 tahun, apakah jatuh talak? Belum. Tidak menafkahi, tidak jatuh talak. Kecuali suaminya ngomong talak, siap Mbak Anas. Atau istrinya menggugat. Atau salah satunya meninggal. Atau salah satunya murtad. Kalau dia masuk penjara 10 tahun nggak jatuh talak, dia nggak menafkahi 10 tahun nggak jatuh talak. Kecuali dia ngomong talak, suaminya menggugat, salah satunya murtad, salah satunya meninggal. Baru dia pisah itu. Nah, walaupun dia dinafkahi, tapi suaminya ngomong talak, jatuh talak. Jadi standarnya bukan nafkah talak itu, ya standarnya 4 tadi. Ustazah, ditaruh kerikil. Aku nggak nyaranin kerikil, aku saranin tumbuh-tumbuhan yang tidak terlalu lebat sesuai sunnah ya. Oh, kerja di tempat sulam alis. Oh gono. Sebagai apa Mbak? Yang penting jangan pelaku ya. Ustazah, oke, berdosakah jika tidak menikah? Tidak, yang berdosa itu adalah berzina. Tidak menikah dan berzina. Berzinanya berdosa. Tapi tidak menikah, tidak berzina, tidak ada dosa atasnya. Kalau puasa Daud, apa harus puasa Syaban? Oh tidak, puasa Daud, Daud aja, gas aja, enggak masalah. Ustazah, aku mulai besok puasa hari Selasa, puasa kodok. Silakan lanjut aja terus, nggak apa-apa ya. Kalau istri tobat dosa selingkuh tapi takut jujur pada suami, harus bagaimana? Kalau taubat selingkuh belum ketahuan, jangan ngaku. Jangan buka aib kita bang, aku mohon maaf lahir dan batin. Berhubung ini adalah ingin memasuki bulan Ramadan, maka dengan sedalam-dalamnya hati yang sangat luas, seluas samudra, aku ucapkan mohon maaf lahir dan batin karena perselingkuhanku dengan si fulan selama 7 tahun. Nggak usah guys, minta maaf kalau belum ketahuan, tutup aib kita. Bukan aku menyuruh teman-teman berdusta, tapi memang kalau Allah masih tutup aib, jangan buka.
Oke gitu ya. Nah bertobat saja, jangan ulangi lagi. Oke gitu ya guys. Ya karena kan aku udah sering cerita kalau bertaubat kepada Allah sebutkan salah kita. Tapi kalau minta maaf dengan manusia tutup aib kita. Iya dong. Nah Bu saya minta maaf ya. Kenapa? Pokoknya saya mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Jangan dijawab. Kemarin ada kulkas ibu rusak, aku yang mutusin. Terus sendal anak ibu hilang, aku yang nyuri. Terus anak ibu ada biru-biru kan di pahanya, aku yang cubit itu. Terus suami ibu udah agak lain kan, aku tuh yang mempengaruhi dia. Jangan ya. Oke. Ustazah, oke ya. Emang boleh hatam, 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 kurang baja, juza. Kurang baja, juz. Apa itu? Ustazah, nah puasa Yaumul Bid kapan? Tanggal 1 Februari, tanggal 2 Februari niatkan puasa Yaumul Bid, tanggal 3 Februari niatkan puasa nisfu Sya'ban. Nanti aku ingatkan lagi. Kalau sholat tahajud 10 rakaat, nggak ada tahajud 10 rakaat. Tahajud itu cuma 8 dan 20. Ayat suratnya diulang-ulang. Emang kalau aku suruh ganti surat teman-teman mau ganti? Aku bilang ganti suratnya. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga Az-Zuhruf, rakaat keempat Ad-Dukhan. Emang teman-teman mau ganti? Nggak percaya aku. Ya, yang penting di itu aja suratnya nggak masalah kok guys, nggak masalah ya. Cuma ganti-gantilah sedikit dengan ayat kursi atau Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah atau surat Ad-Duha 5 ayat pertama atau Yasin 2 ayat pertama. Kan bisa kan? Nah, nggak yakin aku bilang pun ganti-ganti belum tentu juga dibuat. Nggak percaya aku. Ya, tapi kan Yasin bisa guys. Yasin, wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar kan bisa. Nah, rakaat kedua innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, Allahu Akbar. Kan agak keren sedikit ya kan. Kenapa jual dolar haram? Jual dolar nggak haram, jual beli dolar yang haram. Nah, jadi karena jual beli mata uang itu haram. Kita beli euro, kita tumpuk, pas euro naik kita jual. Itu nggak boleh. Ya, kita beli dolar, kita tumpuk, pas dolar naik kita jual, nggak boleh. Dia beda dengan emas. Kalau emas itu komoditi, emas bukan mata uang, jadi boleh gitu ya. Ada salah satu salah satu kerjaan aku yang itu mereka membayar aku lah ibaratnya kayak gitu kan guys. Komisinya lah apalah namanya itu, bagi hasilnya lah ibarat. Itu dengan dolar guys. Jadi aku punya tabungan dolar. Tapi setiap dibagi dividennya atau dibagi hasilnya, aku selalu konversi ke rupiah. Aku selalu transfer ke rekening rupiahku. Nah, karena tidak boleh dengan sengaja, aku transfer dan aku diemkan di situ. Kalau lama baru aku transfer ke rekening rupiahku, itu nggak boleh ya. Sempat orang banknya komplain gitu, biarkan aja Bu, rekening dolar Ibu berisi. Nggak bisa, nggak boleh. Jadi nggak boleh ditumpuk supaya euronya nanti naik harganya, nanti kalau udah naik misalnya, atau supaya dolarnya naik kayak gitu, nanti baru dijual, itu nggak boleh. Itu walaupun kita untung, tapi seberapa lah dibanding dosanya, nggak usah. Oke, kecuali teman-teman keluar negeri, beli dolar, pulang ganti lagi ke rupiah. Nggak boleh ditumpuk sengaja untuk menjual, oke? Khususnya kalau istri curi duit suami untuk beli barang keperluan, keperluan apa nih? Tunggu dulu. Keperluan, apakah berdosa kah Ustazah? Tergantung, suami Mbak pelit nggak? Nah, kalau suami Mbak pelit itu kita kejebak dengan satu dalil. Istri Abu Sofyan pernah bertanya kepada Abu Sofyan, "Ya Rasulullah," bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku pelit." Apa kata Rasulullah? "Khuz, kau ambil uangnya. Libanatikum untuk kebutuhan anak perempuanmu, abnaikum anak laki-lakimu, illa qalil, secukupnya." Jadi boleh mengambil untuk beli beras, beli cabai, jangan untuk beli iPhone, nggak bisa cuy. Oke ya. Ustazah, amalan doa apa yang dipanjatkan untuk ruqyah di rumah? Ambil wudhu, lalu pakai mukena, lalu bentang sejadah, lalu baca ayat-ayat ruqyah. Di antara ayat-ayat ruqyah adalah Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 284 sampai 286, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Aku ulang, Al-Baqarah 1-5, Baqarah 284 sampai 286, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Oke? Nah, udah
itu dia. Atau putar aja speaker Al-Quran yang isinya ayat ruqyah yang sering aku spill di video aku. Nah itu ayat ruqyah 24 jam bisa didengar. Ustazah, sedekah subuh apakah harus di waktu subuh? Ya, kalau siang sedekah siang namanya. Jadi dikumpulkan aja di waktu subuh. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu kan. Dikumpulkan saja. Lalu kemudian nanti setelah numpuk uangnya diganti dengan uang besar, boleh traktir makan kawan, kasih makan kucing, ya, kasih makan kawan dan seterusnya. Kasih orang tua bebas ya. Ustazah, iya iya iya, Al-Baqarah 284 sampai 286 yes, atau dan Al-Baqarah 1 sampai 5 ya. Oke, gitu ya. Oke, oke. Ustazah, bolehkah sholat witir 1 rakaat aja? Boleh, nggak jadi masalah. Witir 1 rakaat boleh. Ustazah, oke, kalau ketahuan suaminya karena tiba-tiba dia ngelindur selingkuh, apa itu petunjuk Zah? Yang cewek jujur kalau dia selingkuh. Enggak, mimpi bukan petunjuk apa-apa. Petunjuk itu harus bisa dibuktikan secara empiris. Sementara mimpi tidak bisa ditunjukkan secara empiris. Empiris itu fakta yang bisa dijadikan sumber hukum. Gitu loh guys ya. Ustazah, oke, bagaimana kalau menabung emas? Nabung emas nggak apa-apa. Emas itu bukan mata uang. Emas itu adalah komoditi ya. Ustazah, ayat ruqyah berapa kali dibaca? Bebas ya. Oke, Ustazah, boleh nggak baca Al-Muluk, Ar-Rahman, Al-Waqiah nggak pakai hijab? Jangan dong kayak gitu ya. Jangan dong teman-teman ya membaca itu semua, upayakan berhijab ya. Oke gitu ya Ustazah. Oke sebentar ya. Suami kalau terima gaji tidak semua dikasih ke istrinya, hanya diberikan sedikit-sedikit. Coba dikomunikasikan bahwa kalau dia kurang harus diselesaikan. Karena suami itu harus memenuhi sandang, pangan, papan ya. Sandang, pangan, dan papan ya. Ustazah, kalau masuk puasa Al-Qur'annya dari awal apa diteruskan? Jadi begini ya guys, bahwa kalau teman-teman ada keinginan untuk khatam Quran sepanjang Ramadan, tandai aja baca Quran teman-teman, lalu kemudian ulang dari awal di 1 Ramadan. Baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Oke, lalu kemudian berarti sehari itu 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz kali 30 hari 30 juz. Nanti di bulan Syawal kan udah khatam tuh ya. Nanti boleh dilanjutkan lagi bacaannya. Tujuannya apa? Pahalanya sama sih. Melanjutkan atau mengulang sama aja. Cuma kan lebih terukur, lebih tertarget, lebih paham ya. Ustazah, kalau suami melayangkan talak 10 kepada istrinya sah. Talak 10, talak sekilo, katanya talak 1000 itu dinisbatkan kepada talak ketiga ya. Ustazah, sholat tarawih di Madinah 20 rakaat, suami selingkuh tidak mau berhenti, malah bilang mau menikahi. Gimana sikap istri? Kalau siap di poligami silahkan, kalau tidak siap di poligami itu pilihan. Oke. Doa melunakkan hati seseorang, Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, Ustazah, oke sebentar ya. Oh, oke gitu ya. Nah ini dia ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ini doa untuk iniin hati seseorang. Ustazah, kalau bayar haji dan umroh pakai dolar nggak apa-apa. Jadi dolar itu boleh ditabung. Pahami teman-teman, misalnya nih, kita mau umroh tahun depan. Kita nggak tahu nih, harga umroh itu kan sesuai dengan harga dolar. Kita nggak tahu nih Mbak, bahwa jangan-jangan tahun depan tuh umroh tuh lebih tinggi harganya karena standar umroh itu dolar. Lalu kita menyimpan dolar dengan tujuan untuk umroh, untuk haji. Itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah menyimpan dolar untuk menjual belikannya. Jual beli mata uang. Pas naik jual, pas turun beli.
Itu yang nggak boleh. Misalnya nih kalau ada orang haji. Haji itu kan pelunasannya jauh kan guys. Misalnya nih haji sekarang misalnya haji furodo misalnya $20.000. Nah dilunaskan itu 7 tahun lagi atau haji plus 7 tahun lagi. Pasti naik harganya. Harga haji 7 tahun tuh pasti naik gitu ya. Nah ya. Nah cuma itu akhirnya teman-teman melakukan dengan dolar. Menabung dolar dari sekarang. Supaya nanti tidak terlalu mahal harga rupiahnya. Itu boleh. Tapi yang tak boleh itu membeli dolar tabung jual beli tabung jual beli tabung. Nggak boleh. Selisihnya juga nggak jauh kok. Ya kalau mau selisih ya jaraknya sampai tua lah. Ya mau kerja ya jangan jual, kalau mau mapan ya jangan jual beli mata uang lah, kerja lah. Ya kerja, bisnis, investasi ya. Ustazah, kayak gitu ya. Doanya untuk melembutkan hati diulangi lagi please. Please weh. Yang melembutkan hati please weh. Catat lagi cuy. Ya, nah ya ini teman-teman kita yang catat nih ya. Kita terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah rajin hadir. Hafal doa-doa, hafal semuanya. Sehingga aku cuma nyematin guys. Banyak moderatorku. Mana ada host yang moderatornya sebanyak ini? Cuma aku. Ya guys, nah ini ya guys. Nah, Allahumma layyin li qalbahu ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Qalbahum boleh, qalbahu boleh. Ya, mana ada moderatorku semasyarakat luas satu RT kayak gini guys. Cuma aku yang punya moderator satu RT guys. Nah ya, Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan hati untukku hatinya ya, gitu ya. Ustazah, bapak saya puasa Yaumul Bid hari Minggu, Senin, Selasa. Boleh nggak Senin, Selasa, Rabu? Besok puasa Yaumul Bid. Duh, hari apa ya? Aku cuma tahu tanggal, guys. Jangan dong, Minggu, Senin, Selasa. Minggu itu niatkan puasa Yaumul Bid. Senin itu niatkan puasa Yaumul Bid. Selasa itu udah nisfu Sya'ban, Mbak. Selasa itu udah nisfu Sya'ban. Tepat waktu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, karyawan tetap. Ustazah gitu ya. Nah itu dia ya. Simpan uang di Pegadaian seharga nilai emas. Dikonversi emas itu bukan nyimpan uang. Itu Mbak sedang membeli emas. Ya, coba Mbak pelajari lagi ya. Bagaimana jika kredit rumah yang nggak riba? Cara kita kredit rumah yang nggak riba ya kredit berjangka langsung dengan developernya ya. Sholat kaki sakit, bolehkah berdoa sambil bersila? Alladzina dzkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi berdoa itu boleh selonjor ya, boleh bersila, boleh boleh baring ya, zikir juga nggak ada masalah, baca Quran juga nggak ada masalah ya. Ustazah kalau punya gimana konsepnya Mbak Hijrah ya, reupload nggak boleh ya. Ustazah kalau punya usaha ngereditin emas gimana, tergantung bentuk kreditnya. Kalau kena denda orang ya nggak boleh Mbak. Ustazah, oke. Bacaan surat pendek ketika sholat apakah harus berurutan? Tentu tidak ya. Apakah harus berurutan? Tentu tidak ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Kalau ambil barang punya non-muslim tapi tidak dipakai. Ambil barang nih gimana maksudnya? Ambil barang tuh maksudnya gimana Mbak? Nyuri, minjam, dikasih atau apa nih? Ustazah, oke ya, aman ya guys. Terima kasih. Kalau suami talak istri, kalau suami talak siri, kalau suami talak siri atau nikah siri nih. Wallahu a'lam bishawab. Oke, gitu ya. Talak siri. Oke ya, oke. Talak siri itu cemana ya cuy, nggak dapat ilmu aku talak siri, nikah siri ya. Ustazah kalau cuci muka lebih dari 3 kali saat wudhu boleh, nggak masalah. Oke, Ustazah kalau aku puasa ngambil hari Senin dan Kamis nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa.
Yang penting jangan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan semuanya ya. Kalau habis sholat kentut padahal mau ngaji. Apa perlu wudhu ulang? Kalau ngajinya itu di Quran yang full Arab, maka teman-teman kalau dia full Arab ya, maka teman-teman usahakan untuk tetap wudhu. Tapi kalau dia bercampur dengan bahasa bahasa Indonesia atau Latin atau di Quran, sunnah wudhu tidak wajib ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Mungkin nikah siri, Zah cara talaknya gimana gitu? Oh gitu, itu pertanyaannya tadi. Ya, kalau nikah siri itu talaknya susah. Ya, yang pertama suaminya harus ngomong talak dulu. Persoalannya gimana suaminya kalau nggak mau talak? Susah. Maka teman-teman sebagai wanita harus menggugat. Pertanyaannya, cemana teman-teman mau gugat? Mau kemana? Orang kita aja nggak ada surat. Maka cara selanjutnya adalah urus surat nikah dulu. Ya kalau dia mau. Setelah khusus urus surat nikah, maka teman-teman harus pergi ke pengadilan untuk melanjutkan gugatan. Susah. Iya kan? Bikin kelakuan supaya dia talak. Caranya jadi ngarang ya guys. Memang nikah siri itu susah guys. Kalau kita yang mau talak. Kalau laki-laki mau talak gampang. Kalau nggak bikin aja kelakuan guys. Biar ditalak guys. Salah juga sih. Buat dia marah biar dia talak. Tapi berdosa pula ya guys. Kalau kita buat orang marah ya guys. Ya itulah. Pokoknya susah guys. Dia harus ngomong talak. Atau kita yang menggugat. Masalahnya kita gugat ini tidak bisa, suratnya nggak ada, kita mau gugat kemana, ke alam barzah kan nggak mungkin. Maka kita urus dulu surat ke KUA atau baik-baikkan dulu cuy, baik-baikkan dulu cuy, bang kita urus surat yuk supaya kita sakinah, kayak gitu kali ya, mawaddah warahmah gitu kan. Setelah surat KUA baru ke pengadilan, yang ada pengadilan pening, nikahnya baru kemarin udah talak aja, biar aja guys. Nah gitu kan, kayak gitu caranya ya guys. Nah susah guys, makanya susah ya. Kalau kita yakin betul dia betul-betul orang mantap, ya nggak apa-apa lah. Masalahnya kan belum tentu guys. Nah masalahnya belum tentu, takut-takut dia nggak bertanggung jawab kan. Nah susah. Nah mau dia nggak menafkahi, mau dia menyakiti teman-teman, selagi dia nggak ngomong talak itu nggak jatuh talak guys. Maka nikah siri itu sangat sulit sekali ya. Oke, usahakan jangan nikah siri. Jangan mudah percaya. Setiap kita berurusan dengan manusia, sisakan ruang keraguan. Bukan ruang suuzon, tapi ruang skeptis. Yaitu bahwa dia baik, tapi ada kemungkinan jahat. Oke, kayak gitu. Nah, dia baik, ada kemungkinan jahat. Nah, harus ciptakan ruang skeptis. Mau dalam hal apapun, mau dia adalah macam pasangan teman-teman, atau dia rekan bisnis teman-teman, atau dia adalah partner kerja teman-teman, atau dia orang yang sudah satu makan berdua, sudah pokoknya udah tahu luar dalam. Ciptakan ruang skeptis, ruang keraguan untuk membantu kita untuk bisa berpikir netral dan kritis. Berat kali pembahasannya, kan masih pagi guys, santai lah ya kan. Ustazah, kalau suami talak satu, terus setahun lagi talak satu lagi, apa yang dulu juga tetap dihitung ya. Ustazah, kalau sholat zuhur rakaat ketiga terlanjur baca ayat, apa harus sujud sahwi? Enggak apa-apa Mbak. Ustazah, yang mentalak istri ustazah sah nggak? Nggak bisa. Perempuan nikah sah aja nggak bisa perempuan itu. Nggak bisa perempuan ngomong talak. Kutalak engkau bang, kepala ke bawah. Kutalak engkau bang, kutalak engkau. Nggak bisa. Mau kepala ke bawah, kaki ke atas 7 juta kali ngomong talak. Kalau dia nggak mengiyakan nggak jatuh talak guys. Perempuan tidak ada kekuatan talak. Kecuali dia pergi ke pengadilan hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 3. Lalu kemudian, kok detil kali ya. Kan sampai paham kan cuy. Lalu dia ajukan BAP, lalu kemudian dia siapkan saksi, dia siapkan mediasi, maka baru jatuh talak. Itu. Oke. Perempuan nggak bisa ngomong talak guys. Nggak bisa. Oke. Ustazah kayak gitu ya. Kalau
Terbang. Bagaimana kalau kita mengajar TPQ di masjid ketika sedang haid? Oke, wanita haid masuk masjid, hukumnya apa? Kan gitu pertanyaannya ya kan. Nah, siap Mbak Kiran ya. Wanita haid masuk masjid itu 4 pendapat ulama madhab ya. Yang pertama adalah ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Denda apa Mbak Anas ya. Yang kedua ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk ya. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Ustazah kok nggak ngantuk? Cemana aku mau ngantuk? Pertanyaannya soal talak dan nikah siri. Berat kali pun otakku. Ya guys, nah aman aja. Aku nggak ngantuk. Tanyalah soal talak lagi. Ustazah, oke. Ustazah, Ustazah, mana lebih baik Saidul Istighfar atau istighfar biasa tapi lengkap? Sama aja Mbak, is okay Mbak, sama aja is okay ya. Oke, Ustazah, oke, saya punya tetangga yang suka gibah dan namimah. Nggak cuman Mbak, tetangga orang ini juga banyak gibah dan namimah Mbak. Mereka itu ada di mana-mana Mbak. Kayaknya nggak cuman Mbak ya, di tetangganya Mbak Tami juga ada tuh yang gibah itu. Mbak Dasini, Mbak Kiron. Tanya aja sama orang-orang nih Mbak. Coba tuh chat mereka itu, tag mereka itu. Ya, di tetangga-tetangga mereka nih Mbak, banyak orang gibah, orang julid, orang kepo, orang namimah. Sama Mbak. Nggak percaya Mbak, coba aja tuh tanya. Ya karena ahlul ghibah itu ada di mana-mana. Ahlul fitnah itu ada di mana-mana dan itu biasa saja ya. Kita cukup jangan hiraukan mereka, alihkan energi kepada hal yang bermanfaat. Tidak usah takut digibahi, tidak akan ada efek apapun. Orang juga capek bicarain kita terus. Sekelas artis kelas dunia saja kalau digibahi akan tertutup pada berita baru yang lebih seger. Nggak mungkin orang betah ngomongin dia terus. Nggak usah khawatir, nggak usah bawa pikiran. Latih diri untuk tidak memikirkan penilaian manusia. Yang penting bagaimana kita mengurusi diri kita. Kalaupun kita salah, nggak apa-apa. Yang penting kita perbaiki. Udah. Oke, yang penting kita perbaiki. Kita salah nggak apa-apa. Oh aku digibahin nih karena aku salah, nggak apa-apa. Yang penting kita mau memperbaikinya, nggak ada masalah. Ya al-insan fi mahlil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Aku teman-teman aku yang salah dan Nel aku digibahin. Kamu memang salah, iya. Aku memang salah sih Nel, tapi ketahuan. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu ingin berubah, yaitu khilaf. Allah tunjukkan segala kesalahanmu, udah abaikan mereka. Yang penting kamu ingin berbuat baik, lebih baik. Nggak ada masalah. Manusia itu mana ada yang luput dari salah, ya kan? Ustazah, bolehkah Ustazah kredit emas tadi maksudnya denda gimana? Oh iya, kredit emas telat denda, kredit emas telat denda, kredit emas telat denda. Itu kan riba, ya. Ustazah, oke, saya tahu teman kalau ada ANJNG di rumah, malaikat tidak mau masuk, ya betul. Tapi dia tetap sholat ya. Yang penting kita udah ingatkan, perkara dia mau atau tidak urusan dia dengan Allah ya. Oke, Ustazah, teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys, oke. Kolbun Soe panjang mbak. Kolbun Soe, Kolbun Salim itu ada di kajian-kajian aku di YouTube aku ya. Ustazah, oke, kalau sholat zuhur belum azan sudah sholat, baru dengar azan. Apa harus disolat ulang sholatnya? Semangat kali ya, belum azan udah sholat ya. Jadi kalau belum azan udah sholat itu atau nggak sengaja memang nggak boleh. Karena syarat sahnya sholat harus masuk waktu sholatnya ya. Syarat sahnya sholat harus masuk waktu sholatnya ya. Jika waktu sholatnya sudah belum masuk, teman-teman udah sholat, itu tidak sah sholatnya, memang harus diulang ya.
Ustazah, saya punya tabungan 100 juta, belum wajib zakat. Wajib zakat itu kalau tabungan setara dengan 85 gram emas kali 2 juta aja 170 juta. 100 juta belum wajib zakat ya. Ustazah, oke gitu ya. Kalau puasa udah lewat 1 tahun, fidyah. Kena fidyah ya. Ustazah, oke. Ustazah, oke, mamaku suka sahur jam 1 malam. Boleh, nggak ada masalah. Cuma persoalannya kalau sahur jam 1 malam, itu cepet laparnya guys. Beneran itu. Tapi sunnahnya sahur itu mengakhiri sahur. Sunnahnya sahur itu diakhiri. Deket-deket azan ya. Oke. Ustazah, aku pernah nyuri di kedai waktu kecil. Aku juga. Kok kita sama kali ini ya? Aku dulu nyurinya kayak gini cuy. Bu, waktu kecil. Bu, waktu menjelang dia datang, aku masukkan permennya ke sini guys. Aku ikut-ikut teman guys. Temannya masih hidup sekarang. Ya, bu, kataku. Bu, kataku gitu. Beli permen guys. Bu, kataku gitu. Bu, kayak gitu. Sama kan kita kan? Nah, mirip-mirip kan kita kan? Sama. Terus aku beli cuman satu, terus aku lari guys. Waktu itu aku pakai baju satria, baju hitam RX. Tapi aku udah ganti ya. Jadi caranya seperti ini. Jika orangnya masih ada ya, maka teman-teman sedekah ke dia. Dalam bentuk uang boleh, tapi jangan bilang, "Bu, ini adalah pengganti permen di tempat ibu yang dulu pernah aku curi. Makanya bu cepat keluarnya kalau jaga kedai, jangan di dalam aja, kan jadi aku curi." Nggak usah. Kasih dia sedekah, masukkan uang ke dalam amplop ya. Kalau dia masih ada. Untung orangnya masih ada kalau aku guys. Kalau teman-teman orang yang teman-teman curi itu udah meninggal, siap-siap aja nanti malam dicari cuy. Nah, tapi kalau orangnya sudah meninggal, ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah ya. Dengan sedekah ini lunaslah barang curian saya kepada si fulan. Itu statusnya hutang ya. Nakal ustazah, oh enggak lah aku baik. Ya guys, nah jadi ya, oke. Kelakuan temanku dia. Nah seperti itu ya guys. Nah jadi biasa ya, biasa. Salah pada masanya itu biasa. Kan ilmunya belum seberapa, ya kan? Nah gitu ya guys. Ustazah, saya juga pernah waktu kecil ngambilnya 2. Iya bener kan? Ustazah, ganti aja langsung mbak dengan sedekah besok pagi langsung ya. Ustazah, oke, oke ya. Kolbun soy itu dia sholat juga, gibah juga. Sholat juga, gosip juga. Itu kolbun soy. Dia belum salim, dia masih soy. Kalau lagi isya terus ada azan dari masjid, apa sholatnya berhenti dan jawab azan dulu. Yang penting udah masuk waktu sholat. Nah, perkara setelah itu teman-teman ada azan-azan di tempat lain, abaikan aja ya. Namanya juga masih anak-anak. Oh iya dong. Oke ya. Ya guys, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah berani bilang kecil mencuri. Oh iya dong, biar teman-teman gak minder karena aku juga melakukan yang sama. Biar teman-teman gak ngerasa wah aku sendiri yang nyuri. Aku bilang aku juga pernah pada masanya. Biar teman-teman lebih slow down, lebih relax ya. Yang penting teman-teman ganti dengan sedekah. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah kalau orangnya udah meninggal yang diambil gimana? Siap-siap aja tengah malam nanti dicari. Ambil uangnya, teman-teman kan punya uang tuh ya, lalu kemudian kasih, sedekahkan. Nah, doakan semacam, ya Allah, aku sedekah untuk membayar dosaku kepada si fulan, ya kan? Oke, aku juga pernah ya waktu kecil lah, waktu kelas 2 SD kayak gitu lah, kelas 1 SD gitu kan guys. Ustazah, Robbana taqabbal minni, doa sedekah subuh apa boleh dibaca untuk sedekah lain? Betul, boleh ya. Robbana taqabbal minni, tentu boleh ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya, aman ya. Oke, siap ya. Ustazah, oke, bagaimana Ustazah cara menghadapi masalah apa? Masalahnya apa, Mbak? Ustazah, gimana cara menghadapi masalah? Masalah luas loh, Mbak. Gagal move on dari aku juga bagian dari masalah. Jadi masalah apa, Mbak? Coba ya. Coba masalah apa nih, Mbak? Lagi ada masalah apa ya? Oke, Mbak keinget aku terus juga itu masalah berat.
Nah, jadi apa dulu? Ustazah, oke, bagaimana cara mengganti sholat yang udah lama nggak tahu jumlahnya? Kalau nggak ingat nggak bisa, kalau ingat ganti ya. Oke, Ustazah, oke, cara cas iman lagi down. Hal iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Nanti dia naik sendiri. Yang penting tetap kerjakan. Konsistensi jangan dilepaskan. Oke. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Konsistensi jangan dilepaskan. Oke, nanti jadi terbiasa. Ustazah, Madurandu lama kali. Oh, lama kali. Itulah orang-orang nih ya, lama kali pun keluar madunya. Ya, figuritas sama ustazah masalah bukan zah. Figuritas sama ustazah masalah, enggak masalah. Teman-teman kalau menyukai orang yang mengantarkan kepada kebaikan, enggak ada masalah. Innal muhibbu liman yuhibbu muti'un. Ya, orang yang menyukai akan mengikuti orang yang disukainya. Jadi kalau teman-teman kira-kira ada seorang ustazah atau ustadz yang teman-teman sukai, itu biasanya teman-teman akan ikut apa yang dia sampaikan. Selagi itu baik, oke. Kemudian Mbak Gusni ya, Mbak Elin, Mbak Rabunah ya. Oke, Mama Rifki, Assalamualaikum Mbak Mimi ya, siap Mbak Husen. Oke, aman ya guys, siap ya Mbak Putri Bungsu ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu di sana semuanya ya. Yuk kita doa dulu guys, bismillah ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga Allah mudahkan ya guys. Siap ya? Oke, siap Mbak. Oke ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke. Oke, siap ya guys, siap malam ya, siap Mbak Caci, Mbak Dasini ya, Mbak Eli, Assalamualaikum Mbak Nurul ya, Mbak Rustini, Mbak Istiwiwin, Mbak Winarti ya, Suyoto, Mbak Ibu L ya, siap Mbak Ilman ya, Mbak Anggrek ya. Oke guys, bismillah ya, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya guys, udah. Gimana? Sudah berbuka puasa ya teman-teman ya? Siap Mbak Leli ya, Mbak Parwit, Mbak Tia, Mbak Nurrohma ya. Dah, kita mulai boleh? Kita mulai boleh tanya jawabnya sesuai dengan janji aku ya. Aman ya guys? Siap ya teman-teman ya. Ustazah, aku mulai ya. Doa apa emang lebih baik mengangkat tangan? Enggak juga. Itu adab saja. Itu adab saja. Berdoa itu yang penting didawamkan dalam hati dari hati dan penuh keoptimisan. Jadi misalnya nih kita nggak ngangkat tangan, cuman kita lihat nih ada orang susah, ya Allah jauhkan keturunanku dari orang susah seperti itu, lapangkan rezekinya. Nah itu bisa ya teman-teman ya, itu bisa ya. Siap Mbak Teti ya, siap Mbak Teguh Albab. Nah jadi mengangkat tangan itu adalah bagian dari bab adab. Oke ya guys, siap Mbak Eli, thank you ya, siap Mbak Bes, oke ya. Ustazia, tumak nina posisinya pas sujud aja enggak. Every gerakan antara gerakan dan sholat itu adalah bagian dari tumak nina. Antara gerakan dan sholat itu bagian dari tumak nina. Gerakan dan antara gerakan dan ayat ya. Pas ruku juga subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi gitu ya. Maka itulah teman-teman boleh melakukan yang namanya tumak ninah ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, apakah motor gadaian boleh dipakai? Tidak. Orang begadai tidak bisa memanfaatkannya kalau dimanfaatkan dia riba. Ustazah, apa ya? Nahan kentut gimana? Nahan kentut itu makruh. Ya, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau bisa dibuang saja. Nah, kalau nahan kentut dalam sholat, dia dalam kondisi makruh ya. Kalau dibuang lebih baik, oke? Ustazah, cara sholat yang khusyuk gimana? Usahakan tahu arti bacaan sholat. Sebenarnya setiap kita sholat itu Allah akan mengijabah, Allah akan menjawab semua statement kita. Contoh, ketika kita ucapkan misalnya
Alhamdulillahirobbilalamin gitu ya, maka Allah itu akan menjawabnya, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Kalau kita ucapkan ar-Rahmanir Rahim, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah itu menjawab juga tuh, asna alayya abdi, ya hambaku telah menyanjungku ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjawab ya setiap bagian dari sholat kita. Nah, makanya teman-teman pelajari arti bacaan sholat ya secara mandiri. Nah, itu kan cuman Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud dan tahiyat kan gitu doang kan. Ustazah, sedekah subuh buat beli kebutuhan anak boleh, tapi jangan terlalu sering karena semakin banyak sedekah subuh kita tebar, maka semakin besar fadilah buat kita. Dulu saya ngontrak, sudah berjalan yang punya minta digadai rukonya. Itu gimana? Saya karena saya jualan. Maksudnya gimana? Saya kurang paham. Apa sujud terakhir dalam sholat boleh berdoa? Doanya apa? Boleh bebas. Doa di sujud terakhir yang paling masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, karuniakan kepadaku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, karuniakan kepadaku jalan keluar. Kita pengen Allah mengeluarkan kita dari segala masalah yang ada. Baca 11 kali. Tapi kalau doa-doa lain seperti Robbana atina fid dunya atau misalnya pengen anak soleh, Robbi habli minas salihin juga tidak ada masalah. Atau baca doanya cukup di dalam hati tanpa dilafazkan juga nggak masalah ya. Ustazah, orang bayar fidyah karena sakit, ibadah lainnya bagaimana di bulan Ramadan? Eee, Maksudnya gimana Mbak Murhanis? Kurang paham. Ustazah, qobliyah subuh bagusnya bacaannya surat apa? Bebas aja. Qobliyah subuh juga, qobliyah subuh itu bebas aja ya, yang penting sholatnya 2 rakaat, niatnya doang yang beda, kayak sholat subuh aja ya. Oke. Ustazah, doa apa yang kita ucapkan sebelum tidur agar kita tidak mimpi buruk? Oke, perhatikan sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang pertama, kita disunahkan untuk beruduk sebelum tidur. Kemudian yang kedua, kita angkat kedua tangan kita setelah sampai di tempat tidur, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Kemudian setelah itu ambil selimut, kibaskan kasurnya, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kemudian tidur dengan membaca doa mau tidur serta tidurlah miring ke kanan mengawalinya. Saya ulang, ambil wudhu, lalu kemudian duduk di tempat tidurnya, ucapkan, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ambil, sarung, atau apapun ya, kibaskan kasurnya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kemudian baca doa mau tidur dan tidur, supaya terhindar dari mimpi buruk. Niat sedekah subuh untuk kedua orang tua, tapi uangnya dipakai sama kita lagi, berdosa enggak? Enggak. Ya, uang sedekah subuh yang terpakai tidak jadi dosa, cuman tidak dapat pahala sedekah. Dia cuman dapat pahala niat saja. Saya berjalan setahun, minta gadai ke saya, gimana ruko sudah saya tempati. Minta gadai ke saya. Maksudnya Mbak meminjamkan uang ke dia begitu. Terserah Mbak, kalau memang Mbak mau nggak ada masalah ya. Kurang paham aku maksudnya gimana? Ustazah, saya ke masjid tiap hari pakai motor. Gadaian baru tahu kalau nggak boleh. Mau beli motor belum ada rezeki. Ya, jadi gadai itu tergantung akad sebenarnya, tapi tidak bisa diniagakan. Contoh, gadai sawah diniagakan. Nanti hasilnya untuk orang yang digadaikan. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau hak guna itu masih bisa. Yang penting Mbak nggak rentalkan motor itu kan. Nah gitu ya. Dan tidak mengambil uang bensin dari dia. Oke. Ustazah sholat fardu dan pastikan dia mau secara akad ya. Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid tanggal berapa? Tanggal 1 dan 2 Februari itu puasa Yaumul Bid. Tanggal 3 Februari itu adalah puasa sunnah. Puasa nisfu Sya'ban ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya teman-teman ya. Kalau sholat malam, tahajud dulu atau hajat dulu, bebas aja. Sedekah subuh saya masukin ke kota amal, majelis taklim rutin, nggak ada masalah. Sedekah subuh dipinjam sendiri, terus diganti lagi. Sebenarnya sedekah subuh itu nggak hutang. Jadi nggak perlu diganti. Konsepnya adalah sedekah lagi, bukan diganti. Sedekah yang akhirnya kepakai buat kita, tidak jadi sedekah namanya. Tidak berdosa. Kita cuma dapat pahala niat saja.
Cuman lalu kita ganti, itu bukan ganti, karena itu bukan hutang. Kalau ganti mengganti itu hutang. Ya, kita sedekah lagi itu maksudnya. Kalau sholat baca lebih dari 2 surat boleh, nggak ada masalah. Cicil emas di BSI, aku nggak ngerti instrumennya. Coba dibaca dulu instrumennya, jangan-jangan ada unsur ribanya. Ustazah, ikut koperasi nggak apa-apa, yang penting tidak ada denda kalau telat membayarnya, kemudian tidak ada bunganya. Koperasi itu dalam bahasa fikih syirkah. Cuma masalahnya banyak koperasi yang bernuansa bank zaman sekarang. Coba diteliti lagi. Ustazah, oke, oke, gitu ya. Nggak apa-apa Mbak Ayu ceria, yang penting uang hasil jualan bukan buat dia. Ustazah, gimana caranya biar biar anak nurut sama orang tua? Baca doa, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Atau baca doa pelunak hati. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Sedekah subuh dikasih ke anak yatim gak ada masalah. Sedekah subuh itu boleh dikasih ke siapapun. Anak yatim boleh, orang tua boleh, ke anak boleh, ke kasih makan teman boleh, traktir makan kawan boleh. Ustazah, oke, kalau bangun jam 5 boleh nggak sholat qobliyah subuh? Qobliyah subuh selagi masih ada waktu sholatnya boleh. Ya, selagi masih ada waktu sholatnya boleh gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya guys. Oke, Ustazah, uang tabungan ada jasanya. Apakah termasuk riba? Ada jasanya. Gimana maksudnya? Jasa apa? Dari uang tabungan. Sedekah subuh disedekahin sama anak sendiri lagi mondok boleh. Ustazah, pinjem ke kakak tapi hasil gadai kakak gadai emas boleh nggak Ustazah? Pinjem ke kakak tapi hasil gadai. Nggak apa-apa. Status mbak ke kakak, statusnya pinjam, status dia ke gadai ya gadai. Ustazah, oke, puasa kodo digabung dengan puasa sunnah jangan. Usahakan satu niat, satu amal. Nggak usah hitung-hitungan sama Allah ya. Ustazah, qobliyah subuh jam 6 masih bisa nggak ya? Bisa jadi tidak. Tergantung jadwal sholat di tempat mbak. Jika masih ada jadwal sholatnya, tentu bisa. Kalau jadwal sholatnya udah habis, tentu nggak bisa. Kalau jadwal sholatnya udah habis, maka teman-teman fokus dengan sholat subuh aja. Sholat fardu maghrib lanjutkan dengan ba'diyah, lalu zikir dan doanya belakangan gak apa-apa. Misalnya sholat malam nih, tahajud, taubat, witir, lalu kemudian zikir dan doanya belakangan gak ada masalah ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya guys, aman ya. Ustazah, sedekah subuh buat guru ngaji tidak ada masalah. Ustazah, kalau sholat lupa rokaat boleh diulang, nggak usah diulang. Sholat lupa rokaat sujud sahwi. Misalnya nih teman-teman ragu nih, ini rokaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Maka teman-teman ragu nih. Kalau ragu ya teman-teman boleh melakukan yang namanya, kalau ragu ya teman-teman lakukan apa namanya yang nama sebentar ya. Oke, yang namanya sujud sahwi. Ya, ini rakaat 2 atau 3, ini rakaat 2 atau 3. Salat kayak biasa aja. Ya, setelah salat lalu kemudian setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Ya, kemudian sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri. Oke? Kok nggak konsen? Nggak apa-apalah. Kan ngobrol-ngobrol aja ya. Kayak gitu ya guys. Nah jadi 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Oke. Kalau konsen kali pula terasa ujian lah aku guys ya. Subhana man la yanamu wa la yasu ya. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tidak pernah lupa ya. Ustazah, oke, kalau umroh cuman sedikit ilmu agama kan bisa dipelajari dengan bukunya sebelum berangkat umroh. Sebenarnya umroh itu tinggal ikuti mutawifnya aja. Dia baca apa, kita baca apa. Dia baca apa, kita baca apa. Kan ada bukunya. Saat tawaf, nah apa kayak gitu ya. Doa saat sa'i, nah apa. Ini tinggal di ini aja ya. Oke, siap Mbak Murni ya. Oke, dia tinggal digitukan aja ya. Ustazah, kalau ada orang gadai ke kita, riba nggak ya hukumnya kalau gadai menggadai itu tidak riba. Gadai menggadai itu secara hukum Islam ada ya. Ustazah, doa, sholat, sujud, sah,
Doa saat gimana? Ustazah kalau tidak hafal sujud sahwi gimana? Hafal aja kan cuma dikit doang tuh. Tuh. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya kan? Nah, subhana man la yanamu wa la yashu. Ya kan? Nah, dihafal aja udah. 7 hari pun nggak apa-apa. Supaya nanti kalau lupa rokaat tidak perlu lagi mengulang ya. Suami saya kalau sholat cuman maghrib aja. Wah, dia mungkin terlalu kreatif ya. Coba diingatkan aja ya. Ustazah kalau niat sholat dilafazkan atau dalam hati. Bebas aja ya. Ustazah sholat boleh dalam hati. Jangan. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Ya kan? Nah, nggak boleh sholat tuh gini. Nggak boleh. Jadi sholat itu mesti sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Ya, sampai telinga kita itu mendengarkan bacaan kita. Oke, gitu ya. Oke, suatu ketika Rasulullah pernah menegur sahabat yang sholat jenggotnya nggak bergoyang. Karena jenggot bergoyang itu tujuannya atau bibir terbuka itu tujuannya adalah supaya lidah kita bisa mengontrol bacaan kita. Supaya tidak kecepatan ya. Ustazah, oke, kalau sudah punya wudhu, terus bersentuhan sama ayah kandung tidak membatalkan wudhu. Ustazah, kalau dapat uang hasil dari nabung di bank syariah, beriba bukan? Bank syariah itu menurut majelis ulama boleh, cuma dijadikan instrumen hutang masih perdebatan. Qobliyah zuhur 4 rakaat langsung atau 2 kali. Boleh 4 rakaat langsung atau 2 kali. Cuman kalau 4 rakaat langsung dia nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, kalau doa sujud tilawah nggak hafal, bacaan apa aja penggantinya? Kalau sujud tilawah tidak hafal, boleh diganti dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Oke, contoh misalnya kita membaca ayat Al-Quran. Lalu di belakang ayat ada tanda sejadah, ada tanda masjid gitu kan ya. Maka kita letakkan Quran lalu kemudian kita sujud. Sebenarnya bacaannya susah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatih. Ya. Gitu ya. Nah, atau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Oke. Ustazah, oke, saya sholat di rumah. Biasanya di masjid takut ketinggalan ustazah. Maksudnya gimana? Ustazah, oke sebentar ya. Oke, hukum donor darah sunnah. Sesudah sholat tahajud, oke, bagusnya zikir apa? Zikir mah bebas aja mbak. Zikir itu bebas. Zikir doa itu bebas aja. Ustazah, keputihan najis nggak? Tentu ya. Ya, keputihan itu nggak bisa dibawa sholat ya. Jadi kalau teman-teman keputihan maka harus cebok dulu sebelum melakukan sholat ya. Ustazah, puasa jika kesiangan, niatnya puasa Daud, nggak kesiangan niatin apa nih maksudnya? Intinya kalau puasa sunnah kesiangan selagi belum makan dan minum itu boleh puasa. Ya selagi belum makan dan minum teman-teman boleh berniat berpuasa. Selagi belum makan dan minum ya. Oke, boleh niat puasa ya. Tapi kalau puasa kodo mesti pasang niat sebelum azan subuh. Ustazah, doa niat puasa yaumul bid. Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Nah, pokoknya teman-teman ikuti aja aku, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Yaumul bid puasa nisfu Sya'ban masih lama, nanti kita ingatkan terus di video dan live kita. Kalau dari sekarang kejauhan, nanti lupa lagi ya. Ustazah, membayarkan zakat fitrah keponakan harus izin? Enggak ada harus izin. Bayarkan zakat orang enggak perlu izin. Sedekah subuh uang pemberian dari suami, boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Ustazah, pinjam uang wakaf enggak boleh ya, karena itu bukan hak kita. Ustazah, oke, kalau anak meninggalnya keguguran dikurbankan nggak? Nggak perlu, karena dia juga tidak berdosa. Mbak cukup berkurban atas nama Mbak saja. Ustazah, habis sholat subuh langsung sujud syukur boleh nggak?
Seluruh jenis sholat, habis sholat sujud syukur bagus. Assalamualaikum warahmatullah, salam kanan. Assalamualaikum warahmatullah, salam kiri. Langsung sujud, tap. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwwata illa billah. Boleh ya. Ustazah, masih dalam keadaan junub tapi takut imsak, boleh sahur dulu apa gimana? Sahur dalam keadaan junub itu makruh, ya, makan dalam keadaan junub. Tapi kalau teman-teman mau lakukan tidak masalah ya. Doa sujud terakhir itu untuk sholat sunnah aja atau sholat wajib juga. Bebas saja. Sholat sunnah boleh, sholat wajib boleh, sholat berjemaah pun boleh. Tapi kalau sholat berjemaah tidak boleh terlalu jauh antara sholat antara imam dengan kita. Jangan lama kali sujudnya. Imamnya udah ngopi, teman-teman sujud terus, jangan. Ambil doa yang paling prioritas saja. Oke. Ustazah, oke, aman ya, sama-sama, jazakunallah. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Kalau doa kunut nggak hafal, nggak usah kunut, nggak apa-apa ya. Oke. Ustazah, oke, kamar ponakan berantakan, berantakan, apakah salah satu sebab kefakiran? Tidak. Keberantakan itu membuat kita sulit fokus aja. Ya, jadi dia tidak menyebabkan kefakiran. Sulit kita fokus, kredit pikiran kita ya. Ustazah, oke, saya punya hutang 902.000 tapi orangnya dan transfer bayar 1 juta. Lebihnya gimana? Bilang sama dia minta keridoan, selebihnya adalah sedekah. Bagaimana kalau imam suaranya nggak kedengeran oleh makmum? Nggak apa-apa. Ya mungkin nggak ada mikrofon, ikuti makmum yang di depan kita saja. Anak 22 tahun masih kuliah, biayanya ortu, tapi sambil kerja sampingan. Zakat fitrahnya sendiri ya. Aku bayar zakat fitrah sendiri itu udah sejak dari pesantren. Karena sudah ada penghasilan aku, sejak aku SMP aku udah ada penghasilan. Jadi bayar zakat fitrah sendiri aku dari kecil. Nah, tapi kalau orang tua mau membayarkan boleh, kita bayar juga boleh ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Clear ya. Kalau anak ikut orang tua, apa zakat fitrah dari orang tua, anak atau suami? Orang tua dong. Ya gitu ya. Ustazah, kayak gini ya. Gimana cara minta maaf kepada suami yang udah meninggal karena banyak dosanya? Yang pertama sebutkan dan ceritakan kebaikannya. Yang kedua adalah kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia. Yang ketiga adalah kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang keempat adalah kirimkan sholawat buat dia. Yang kelima adalah kirimkan baca Al-Quran dan doakan pahalanya buat dia. Banyaklah yang bisa kita lakukan. Ya Allah, saya berkurban. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini dapatlah suami saya pahalanya. Ya Allah, saya sedekah. Ya dengan sedekah ini ringanlah sisa kuburnya. Ya Allah, saya misalnya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku dan seterusnya dan suamiku ya. Ustazah, kayak aman ya guys, gitu. Kalau sholat ada yang lupa, mau sujud sawi tapi lupa, ya udah sujud sawi setelah sholat, setelah salam. Lama yang sholat lupa, sujud sawi lupa. Berat kali ujian hidup kawan-kawan guys. Sholat lupa, sujud sawi lupa, sholat jempolnya nampak-nampak, rambutnya keluar-keluar, roknya kedodoran. Prihatin kali aku nengok kawan-kawan itu. Swear lah. Ya, aku tengok ya dari kemarin pertanyaannya sholat kalau rambut keluar gimana? Sholat kalau mukenanya kedodoran gimana? Sholat kalau sejadahnya lepas gimana? Terbalik. Sholat mukenanya terbalik. Kayaknya memprihatinkan kali dunia ini guys. Kalau aku ikut live ini guys. Udahlah sholat lupa rokaat. Lupa sujud sawi, was-was nih sholatku sah atau enggak, was-was nih keputihan ada atau enggak, udah gitu mau kena terbalik, sejadah terbalik, sarung melorot, kayak mana itu guys? Cobalah, perbaikilah masa depan tuh cuy. Nah, dia ngetawain diri sendiri nih semuanya ini. Udahlah sholatnya kul-kul mulu, kul-kul pun lupa.
Kayaknya berat kali hidup kawan-kawan itu. Apa sih yang teman-teman pikirkan kok bisa lupa aja semuanya? Apa yang teman-teman pikirkan? Kayaknya perlu di bengkel itu. Kenapa ibu-ibu coba lupa? Ada itu mukena terbalik mana lupa. Mukena terbalik itu, kok bisa ya kayaknya aku sholat juga dari balik guys. Nggak ada mukena aku kebalik ku tengok. Ya, kayak gitulah guys. Janganlah gitu Zah. Aku bercanda saja. Oke, gitu banyak pikir. Oke, ingat masa lalu ya. Ampun Zuh. Ya Allah. Sehat ya teman-teman ya. Aku bercanda saja. Tapi kayaknya memprihatinkan kali cuy. Oke, gitu. Khusus. Oke, ekonomi sulit. Ya Allah. Ekonomi sulit ya. Apa hubungannya dengan terbalik? Mukena. Oke, jadi intinya mukena terbalik, sarung melorot, mukena terbang, rambut keluar, jempol ngintip itu tidak masalah. Teman-teman tinggal perbaiki aja ya. Oke, maklum saya udah tua. Oke, ya Allah kami dibully ustazah. Iyalah, aku gitu loh. Ustazah banyak mikirin hutang ya, mungkin dia lelah. Oke. Ustazah, oke, jika sholat sendiri di rumah, pakai baju nggak syar'i, mukena bahan nerawang nggak boleh. Bajunya nggak syar'i, mukenanya nerawang. Coba carilah mukena. Kalau mukena traveling itu yang dibawa keluar-keluar itu kan hanya ini ya, hanya untuk traveling ya. Di dalamnya kita udah pakaian-pakaian sempurna. Jadi kalau di dalamnya pakaian tidak sempurna ya mukenanya harus benar-benar ketutup ya. Madu ada ya. Oke, ustazah kalau suami nggak sholat, kalau diingatin marah, udah abaikan. Yang penting kita udah selesaikan ya. Ustazah, oke, apakah air mata membatalkan wudhu? Air mata, batuk, pilek, flu, itu tidak membatalkan wudhu ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, belajar ikro sambil ROKOK. ROKOK itu makruh tahrim, makruh mendekati haram ya. Ustazah, oke, amin Mbak Tata, kita doain ya. Ustazah, kenapa nggak bisa follow? Bisa ya. Ustazah, gimana caranya agar bisa mengikhlaskan apa yang hilang? Ya, ingat apa yang masih ada ya. Ingat apa yang masih ada ya teman-teman ya. Oke. Oke, waduh. Sebentar ya guys, iya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Berdosa nggak kalau suami tidak memberi nafkah lahir dan batin? Jelas itu berdosa. Suami tidak membeli nafkah lahir dan batin. Oh iya salah ya. Sebentar ya guys, ini ada yang salah nih. Akun aku bentar ya. Oke, sebentar ya. Bismillah. Oke, sudah Mbak. Ustazah, kalau uang kita ditipu orang, apakah itu termasuk ujian dari Allah? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya. Ustazah, hukum laki-laki pakai perhiasan. Laki-laki itu pakai emas haram. Baik dia emas swasta yang kadar emasnya cuma 20% atau emas 27% atau emas 22 karat haram. Hanya saja laki-laki dia tidak boleh pakai emas kecuali dia pakai semacam apa ya namanya itu. Allahu a'lam bishawab. Pokoknya jangan pakai emas ya. Suami minta uang buat sedekah subuh sedangkan dia nggak ngasih nafkah. Sebenarnya nggak ada urusannya. Kalau Mbak mau kasih, Mbak dapat pahala sunnah. Kalau nggak apa-apa ya. Ustazah mau tanya, sholawat yang benar pakai Sayyidina atau tidak? Bebas aja ya. Buat VT-nya dong, jangan pakai emas laki-laki. Sudah ada. Video-video kayak gitu udah ada. Video-video kayak itu nggak mungkin nggak ada di akun aku. 100% yang aku jawab, oke, itu sudah ada di video. Oke. Pakai aja namaku. Larangan pakai emas laki-laki Nela Luki. Nih udah ada. Searching aja. Nih, searching di atas. Tadi aku tuh larangan laki-laki pakai emas. Tapi bedanya ini jerawatnya di hidung, kalau ini di dagu. Nah, itu guys, semua udah ada. Jumlah video TikTok aku udah 9.000. Di YouTube udah 5.000 lebih. Jadi semua udah ada.
Nah, kok ada jerawat ya pada masanya? Iya jerawatnya. Bagaimana jika laki-laki pakai emas cincin pernikahan juga ada? Nah, ya kan bedanya ini di sini guys jerawatnya guys. Nah ceritanya ini. Ya, ada semuanya. Ada. Cuma yang nggak ada itu cara ketemu Ustazah Nela Luki Kece Badai. Oh nggak ada. Ya nggak ada. Susah-susah. Ya, atau cara move on dari Ustazah Nela Luki Kece Badai. Oh susah, susah. Itu nggak ada. Oke, semua udah ada guys. Ustazah, oke. Nah ya, anak sudah tinggal kuliah, tidak pernah sholat dan setelah diingatkan. Hidayah itu Allah yang atur. Ada orang yang dapat hidayah saat akan meninggal, ada orang yang dapat hidayah saat dia kena musibah. Ya. Maka aku sampaikan begini ya, kalau untuk ibadah itu, selagi yang mengingatkan adalah manusia, berubahlah. Selagi yang mengingatkan adalah manusia, berubahlah. Jangan sampai Allah yang ingatkan. Kalau Allah mengingatkan kita pakai musibah, kalau manusia mengingatkan kita pakai mulut, ya kan? Tapi kalau Allah yang mengingatkan, wah dengan sakit, stroke, rumah terbakar, motor hilang, mobil hilang, wow, baru nanti kita berubah. Ya, jadi selagi masih ada manusia yang mengingatkan, ingatkanlah, dengarkanlah. Karena kalau manusia tuh mengingatkan cuman pakai mulut, guys, ya. Halo Mbak Bulbul, manusia itu mengingatkan pakai mulut, Allah mengingatkan pakai musibah. Aku siap dimarah ustazah daripada dimarah Allah. Aku marah kayak mana caranya? Aku mau belajar marah cuy. Doakan aku ya guys. Oke, ustazah ngurus anak yatim tapi yatimnya udah besar tapi nggak normal kalau dimarahin dosa nggak apa-apa. Jangan marah guys, marah itu bukan metode merubah seseorang. Ya kalau marah itu merubah seseorang, aku akan sering marah. Dakwah itu nggak boleh menyakiti guys, menyampaikan kebenaran tidak boleh menyakiti guys ya. Niat benar, cara juga harus benar guys. Aku menyampaikan kebenaran tapi aku menghakimi, menyinggung, marah itu nggak bisa guys. Ya, niat benar, cara juga harus benar karena perintahnya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajak orang kepada yang baik dengan hikmah, ya tidak dengan marah. Khatibun nas biqadri ukulhim, ajarkan sesuai dengan bahasanya. Nah, jadi tidak dengan marah. Kalau marah nggak bisa ya. Orang kalau dimarah adrenalinnya nggak stabil. Kalau adrenalin nggak stabil dia nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Dia cuma dapat sakit hati saja. Tujuan juga nggak sampai. Hati orang tergores. Kita emosi. Ngapain gak ada gunanya? Iya kan? Nah kayak gitu ya guys. Oke. Khususnya marah pun kami nggak akan pergi. Alamak Jang. Oke, kayak gitu ya. Ustazah, oke. Sholat zuhur qobliyah 4 rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat. Boleh dua-dua, boleh 4, boleh 4 ya. Oke. Ustazah, oke. Katanya ada madu jam 7.30. Nanti kita lewat isya di tempatku baru kita matikan supaya nggak kemalaman dan kalau ada waktu nanti aku live macam sesi kedua ya. Oke, madu kita itu ustazah madu kita itu namanya madu akasia. Ya, jangan teman-teman nggak perlu ragu kualitas madu kita. Madu kita itu udah terceor ratusan ton dalam waktu 3 tahun. Udah 3 kali Ramadan aku jual madunya. Dan kemudian per harinya madu itu terceor ratusan kilo. Dan setiap minggunya madu itu terceor sampai repeat order ya. Sampai 5.000 orang lebih. Itu ngeri guys. Madunya itu akasia aku khawatir rawan habis. Tapi semoga tidak. Teman-teman beli aja madunya. Nah, jangan ragukan kualitas, cukup dengar fungsinya. 1 kilo 99.000, nanti kalau 2 kilo kita ambiarin ya. Nah, stoklah 2 kilo untuk sampai Ramadan. Baca bismillah karena minum madu sunnah. Tuh, bapakku kolesterol asam urat sekarang udah oke banget. Tuh, Masya Allah. Nah kan keluar langsung testimoninya ya. Gondok juga ke akasia ya. Oke, Masya Allah ya. Madunya bagus. Nah, terima kasih, terima kasih. Suka kan madunya? Nah, itu guys, Masya Allah guys. Aku aja bingung kenapa banyak orang yang beli madunya. Nggak habis-habis pun manusia belanjanya ya. Tuh madu 2 paket kolesterol saya udah normal tuh. Habis minum madu 2 paket kolesterol saya normal. Masya Allah. Ini madunya guys. Ini madunya ya. Nah ini guys. Ini madu akasia. Ini aku minum sudah 3 tahun.
Kalaupun aku keluar kota aku bawa ini guys, ini enak guys, madunya enak banget. Ya udah langganan saja. Terima kasih ya yang udah percaya dengan madu kita. Kita tetap jaga kualitas insya Allah. Kita jujur guys. Oke, fokus ya teman-teman yang mau madu, aku sebutkan manfaatnya, teman-teman nanti tinggal beli aja ya. Bismillah. Oke, pelan-pelan ya. Akasia ini adalah diabetes. Oke. Hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, keputihan, haid gak lancar, nggak haid terus. Akasia, oke? Oke, aku munculkan di bawah ya, beli satu ya, bismillah ya. Aku rutin minum madu akasia enak, iya dong, Masya Allah ya. Oke, yang mau beli satu aku munculkan, nanti kalau mau beli dua aku hambiarin harganya ya. Kolesterolku normal, beli madu akasia, Masya Allah ya. Yuk yang mau madunya, yang beli satu, yang beli dua diem dulu ya.